Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Cak Joyo, tentunya di channel kesayangan Anda, Wahana Pusaka Nusantara. Channel tentang pelestarian budaya dan juga channel tentang bagaimana membedah pusaka-pusaka Nusantara secara filosofi. Dan malam hari ini kita masih ditemani langsung oleh Gus RT dan juga ada salah satu tokoh muda penggiat sejarah, yaitu tentang pusaka-pusaka juga. Malam hari ini hadir Mas Rahmat ya. Alhamdulillah Mas Rahmat sudah hadir di studio mini Wahana Pusaka Nusantara. Ini suasananya agak hujan ini Mas, jadi adem-adem gimana gitu ya. Ya Alhamdulillah, walaupun posisi masih hujan, tapi untuk mendinginkan hati saya pikir juga itu lebih baik kan begitu Mas. Iya, Gus RT, kedatangan Mas Rahmat ini kan selaku tokoh muda lah, dikatakan demikian karena beliau ini usianya masih sangat belia, tapi kecintaannya terhadap pusaka Nusantara ini memang luar biasa. Kalau dari sisi sudut pandang panjenengan, ini bagaimana? Apa yang sudah dilakukan oleh Mas Rahmat ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Rahayu, Salam Bupati. Mudah-mudahan Allah selalu merahmati kita, memberkahi kita, dan juga memberikan perlindungan terhadap kita semua, menjaga kedamaian, ketentraman negara kita, bangsa kita, dan mudah-mudahan Bhinneka Tunggal Ika tetap berdiri tegak di bumi Indonesia, bumi Nusantara. Saya terus terang sangat senang sekali di zaman sekarang, di era yang bisa dikatakan teknologi sudah maju ya, 2021, masih ada beberapa pemuda, mungkin bisa dihitung dengan jari atau segelintir saja, yang mau menguri-nguri budaya ataupun mau menjaga, melestarikan daripada peninggalan leluhur kita. Sebenarnya apa yang kita bahas atau kita sajikan malam ini ataupun di hari-hari yang lalu sebenarnya sesuatu hal yang bukan tabu, tapi saat ini dijadikan sesuatu hal yang tabu, dan seolah-olah kita ini dijauhkan dari nilai-nilai budaya kita sendiri, jati diri kita sendiri sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara. Sering kita mendengar di luar sana bahwa keris itu condong ke klinik magis atau apapun. Saya pikir itu pemikiran yang terlalu dangkal sekali ya Cak ya. Sangat-sangat sempit sekali ya Cak. Kalau kita mau menggali atau menguri-uri budaya, bukan hanya dari sudut magis ataupun klinik saja. Karena kita tahu bahwa keris ini sudah banyak memiliki jasa bagi terbentuknya atau kemajuan negeri ini, khususnya Indonesia. Bagaimana dulu pusaka ini dipakai oleh leluhur kita itu sebagai senjata, itu senjata tikam untuk memperjuangkan atau membebaskan rakyat Indonesia dari penjajahan, baik itu penjajahan dari Belanda, Inggris, Jepang, Portugis ataupun yang lain. Jadi saya sangat apresiasi sekali terhadap Mas Rahmat selaku pemuda yang masih mau menguri-nguri budaya ataupun mau menjaga atau melestarikan daripada leluhur kita. Karena terus terang Cak,
kita ini sangat menyepelekan sekali atau meremehkan sekali peninggalan budaya kita. Iya. Tetapi di sisi lain di luar sana orang-orang di luar Indonesia malah justru berlomba-lomba untuk merebutan, untuk memiliki atau mengoleksi benda-benda daripada peninggalan leluhur kita Nusantara. Jadi sebenarnya saya juga turut prihatin juga dengan kondisi saat ini, tapi dengan adanya Mas Rahmat, mudah-mudahan masih banyak lagi pemuda-pemuda seperti Mas Rahmat atau Mas Rahmat yang lainnya yang mau menguri-nguri budaya, bukan hanya memperlihatkan keris itu dari sisi mistik saja, tapi menggali, mempelajari pengetahuan-pengetahuan filosofi atau nasihat-nasihat yang terkandung di setiap goresan-goresan keris itu sendiri, serta tuah atau doa-doa atau angsar yang dimohonkan dari si empu itu sendiri. Apa sebenarnya yang terkandung di situ, kurang lebihnya seperti itu. Ya. Baik, terima kasih Gus RT. Untuk Mas Rahmat sendiri nih Mas, kalau boleh saya bertanya nih Mas Rahmat secara pribadi ini kan tergolong pemuda yang unik gitu. Artinya kenapa saya katakan unik, karena di era apa yang sudah dikatakan oleh Gus tadi, bahwasanya di era modernisasi ini panjenengan yang notabene masih muda tetapi mau untuk melestarikan budaya ini. Atas dasar apa itu Mas? Santai aja Mas, tidak apa-apa, dijawab aja. Jadi ya artinya tentang kenapa gitu loh, kok sampean kok suka gitu dan hal ini kenapa? Hobi atau apa ya? Atau disuruh? Tentunya tidak ya, dari dasar diri sendiri ya. Di dasar saya sendiri, Iya. karena itu hobi. Hobi ya, hobi dengan benda-benda pusaka Iya. itu ya. Koleksi secara pribadi ada berapa ini Mas? Ada satu. Ada satu ya Mas Ian ya. Iya, insya Allah nanti kalau diberi kesempatan untuk menerima amanah masih mau ya Mas? Mau. Iya beliau. Ya memang harus mau, karena peninggalan ini siapa lagi yang menjaga atau merawat kalau bukan kita. Betul. Kan gitu. Yang jelas kita menaruh harapan besar terhadap para pemuda seperti Mas Rahmat ini untuk melestarikan daripada peninggalan leluhur kita kan, Iya, kan begitu. Karena tampuk kepemimpinan nanti negeri ini, bangsa ini jelas jatuhnya nanti ke pemuda, generasi muda. Makanya kan sampai di negeri ini kan ada suatu peristiwa Sumpah Pemuda. Betul. Tanggal 28 Oktober. Jadi tampuk kepemimpinan atau estafet daripada kelanjutan nasib bangsa ini, negeri ini, yang jelas nanti juga akan ditumpuk oleh Mas Rahmat atau tokoh-tokoh pemuda yang lainnya. Gini lagi nih Mas Rahmat, pertanyaan lagi. Dengar-dengar nih, bapaknya juga punya koleksi. Ya, punya dua. Oh, punya dua, bapaknya juga punya dua. Wah, ini satu keluarga artinya tergolong penggiat budaya dan juga apa ya, pusaka Nusantara kan begitu. Iya. Ya. Malam hari ini begini Gus, kita mau membabar berapa ini Gus untuk season kali ini? Insya Allah tetap Cak. Kita akan membabar 3 pusaka, yang dimana pusaka-pusaka itu memiliki keunikan tersendiri. Saya tidak mengatakan kelebihan, karena insya Allah seluruh pusaka dari era ke era yang dibuat para empu-empu itu saya anggap semuanya istimewa. Hanya saja kita patut mendalami atau mempelajari daripada isoteri atau eksoteri yang terkandung di pusaka-pusaka ini. Monggo mungkin satu dulu kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ini pusaka yang pertama Cak, yang akan kita babar. Ini warongkonya
ladrangan insya Allah Jogjaan. Terus ini selorok bendok apa ini? Selorok bunton itu yaitu buntu Pak. Buntu Cak. Nah, buntu ukir-ukiran ini khas Jogjaan. Nah, bisa sebenarnya pusaka ini hampir sama ya. Dapurnya itu dengan pusaka yang kita babar di sesi yang pertama. Yaitu memiliki gandik polos. Ya, jenis dapurnya ini brojol ya. Brojol sama kayak anggapan hari brojol. Terus habis itu ada pijetannya di sini. Terus gonjonya ini agak naik sedikit. Cuman yang unik di sini ya, pusaka ini memiliki pamor yang cukup langka sebenarnya, yang cukup langka dan apa ya, bisa dikatakan buruan para kolektor lah untuk dijadikan koleksi, yaitu pusaka yang berpamor lawe saukel. Kalau kita mau berbicara filosofinya, pamor lawe saukel itu seperti rajutan benang yang terurai. Kalau bisa kita lihat, nanti pemirsa nanti bisa disut, jadi bisa lihat nanti. Jadi seperti benang-benang kusut yang terurai. Terus bilanya tetap lurus. Kalau saya lihat estimasinya atau tangguh ya, ini hanya perkiraan saja ya Cak ya. Andai kan nanti ada kesalahan, ya mungkin ada yang bisa membenarkan saya. Kalau lihat dari ricikannya atau rancang bangunnya, ini era-era Surakarta, atau bisa dikatakan Pakubuwono. Tapi saya juga tidak tahu entah Pakubuwono 5 atau 6, saya juga kurang paham. Yang jelas kalau lihat dari modelnya ini gagah. Terus pamornya ini deling, gonjonya ini agak naik ke atas. Ini bisa dikatakan era-era Surakartaan. Era-era Surakartaan. Kalau Mataraman itu lurus pipi. Nah, ini agak naik, terus ini agak ke bawah. Jadi insya Allah ini era-era PB atau biasanya PB atau Surakartaan lah. Jadi di mana si empu sendiri Pak? Ya. Memang keris lurus ini bisa dikatakan salah satu pusaka yang berhubungan dengan kereligiusan ya. Jadi ininya begini ya. Si empu sendiri ada salah satu tuah atau angsal atau bisa dikatakan doa yang dimasukkan di dalam sebuah pusaka ini, di mana si pemegangnya itu lebih condong meningkatkan kepada tingkat kespiritualan kepada Yang Maha Kuasa, yaitu Allah SWT. Dan pamor-pamor lawe saukel ini ya, ini konon cocok sekali dipegang oleh para pejabat-pejabat atau pegangan dari Pangrih Projo era dulu Mas, era kerajaan. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan kepemimpinan. Gandek polos atau lurus itu menandakan ketulusan, keikhlasan. Di mana seorang pemimpin itu harus tulus, ikhlas dalam membimbing rakyatnya, atau bisa menjadi pengayom bagi masyarakat bawah atau yang lemah. Pijetan di tengah bisa melambangkan, yaitu tadi yang seperti kapan hari saya babarkan, itu adalah seorang pemimpin itu harus berlapang dada ya. Karena seorang pemimpin ini berat, tanggung jawabnya berat sekali. Jadi dibutuhkan kepasrahan, keikhlasan, kelapangan dada dalam memimpin rakyatnya atau anak buahnya. Jadi pusaka ini cocok dipegang oleh para pejabat seperti lurah, camat, bupati atau anggota polisi atau tentara, itu cocok. Terus
angsar daripada lawe saukel itu sendiri ya, itu seperti benang yang terurai, di mana tua atau angsar dari empu sendiri berharap melalui spiritual dari seorang individu manusia, dari seorang pemimpin itu, dengan mendekatkan dirinya kepada Yang Maha Kuasa Allah SWT, dengan harapan setiap problem, masalah atau kendala itu bisa terselesaikan atau terurai sedikit demi sedikit, sebagaimana pamor daripada lawe saukel seperti benang yang terurai itu sendiri. Dan memang ini pamornya langka, terus memiliki tuah yang cukup istimewa kalau saya lihat, yaitu konon juga bisa menjadi tolak balak bagi si pemegangnya. Dan uniknya ya, pusaka ini bukan hanya memiliki satu pamor, tapi memiliki dua pamor atau dwi pamor. Yang pertama lawe saukel, yang kedua di gonjonya ini ada kendit mamang. Ini ada kendit garis yang lurus ke bawah, memutar ke sini. Karena termakan usia, jadi ada beberapa pamor yang hilang. Jadi kalau aslinya dulu ketika baru ini memutar sampai ke sini, nyambung. Konon tuahnya atau angsar atau doa yang dipanjatkan oleh empu agar si pemegangnya itu terhindar dari segala macam bala atau musibah, seperti contoh pencurian rumah, perampokan atau apapun. Kurang lebihnya seperti itu. Tapi yang jelas begini ya, kita bukan hanya melihat itu dari sisi mistik atau mitos ya, tapi yang jelas ada beberapa goresan-goresan atau goretan-goretan dari si empu sendiri. Untuk bagi si pemegangnya berharap bahwa si pemegangnya itu lebih mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, lebih meningkatkan spiritual ibadahnya, sesungguhnya sujud kepada Yang Kuasa dengan keikhlasan, ketulusan dan kelapangan dada. Dengan harapan, dengan tujuan pemimpin itu bijaksana. Pemimpin itu bisa mengayomi masyarakat atau anak buahnya yang lemah, bisa menjadikan pencerah bagi dirinya sendiri, keluarganya maupun orang lain yang memiliki masalah. Sebagaimana pamor lawe saukel sendiri bisa mengurai masalah sedikit demi sedikit. Dari semua kereligiusan itu, si empu berharap si pemegangnya dijauhkan dari segala macam bala serta musibah apapun, entah itu pencurian rumah, entah itu santet maupun guna-guna. Itu kembali kepada si individunya masing-masing. Seperti halnya kita membawa sebuah mobil ya. Orang yang nyetir mobil dengan orang ahli ataupun tidak itu beda ya. Dan begitu. Tetapi kita dituntut untuk mampu membawa itu sendiri. Karena memang filosofi kehidupannya seperti itu. Jadi bisa dikatakan pusaka ini sangat istimewa ya. Pamornya juga langka, memiliki dua pamor, dan tuahnya juga cukup istimewa. Filosofi yang terkandung juga cukup sangat bagus sekali. Sangat bagus sekali bagaimana manusia dituntut untuk selalu ingat kepada Yang Kuasa, selalu ikhlas pasrah berlapang dada dalam menembah kepada Sang Gusti, yaitu Allah SWT, dengan harapan si pemegang itu memiliki kebijaksanaan dalam mengayomi anak buahnya maupun rakyatnya, bisa menjadi jembatan untuk menyelesaikan segala permasalahan-permasalahan yang ada di bawah. Kurang lebihnya seperti itu. Ini sudah berapa lama di tangan jenengan? Ya lumayan cukup lama sih Kak. Lumayan cukup lama pusaka ini. Karena saya sendiri juga kadang lupa ya, karena terlalu banyaknya pusaka saya terlalu banyak ya. Karena memang jujur aja ya, saya sangat suka sekali mengoleksi benda-benda ini. Karena apa? Makin lama benda ini akan makin langka ya. Akan sulit ditemukan. Jadi saya harap kita bisa membuka wawasan, membuka wacana, tidak memandang sebuah keris hanya dari segi mistik,
ataupun dari segi klinik atau apapun. Tapi masih banyak nasihat-nasihat, petua-petua yang baik yang terkandung atau yang disampaikan dari empu itu sendiri. Kurang lebihnya seperti itu ya. Kalau yang punya Mas Rahmat apa itu Mas? Kategorinya lo berapa atau bagaimana? Kerisnya bersama kayak ini. Lurus ya? Iya, lurus. Besarnya sama atau Agak kecilan sedikit ya. agak kecil sedikit ya? Sayang tadi nggak dibawa ya? Iya. Ya, jadi nanti next time dibawa Mas ya, biar Ya, kita bisa kita bedah bersama bagaimana apa yang terkandung dalam sebuah pesan moral dari si empu yang disimbolkan dalam sebuah benda, kan begitu. Baik, untuk selanjutnya ini Gus, Ini ada salah satu keris. Kalau warongkonya baru Cak, karena Iya. memang sudah rusak. iya, Tapi ini apa ini? Apa yang namanya? Gendok atau apa ini masih lama. Ini ya juga cukup langka juga Kak. iya, Banyak buruan juga yang menyimpannya pusaka ini. Jadi karena memang warongkonya sudah hancur ya sebenarnya sayang juga sih karena memang Iya. ya sudah lama. Tapi insya Allah kerisnya masih utuh, masih utuh. Untuk bagian ini utuh, walaupun ada gribisnya dikit, tapi untuk paksi ya karena memang usia ya, jadi Iya. kadang ada yang berlubang keropos itu wajar, itu wajar. Tidak mau dibuka ini, apa tidak mau keluar ya kayaknya. Kayaknya tidak mau live ini kayaknya pusaka ini ya. Oh. Ini yang dinamakan pusaka Kebulajer, Kebulajer atau Mahesa Lajer atau Mahesa Lajer. Ini konon pusaka ini Kak, ini juga hampir sama dengan Lawe Saukel, iya. pegangan dari para petinggi-petinggi era tempo kerajaan dulu. Di mana tuahnya atau angsar atau doa yang terkandung itu sesuai dengan sekarang ya, Iya. yaitu bisa menghindarkan diri seseorang, si pemegangnya atau lingkungannya atau keluarganya itu dari bagebluk atau penyakit atau pandemik yang saat ini ya. Konon dulu, kalau sekarang orang taunya bahwa Kebulajer ini pegangan para petani. Memang tuah atau angsar atau doa yang terkandung di situ Kak, memang memiliki harapan doa kepada yang kuasa. Apabila seseorang itu yang bertani, mudah-mudahan diberikan panen yang bagus. Apabila itu seorang peternak, mudah-mudahan ternaknya tidak gampang sakit atau cepat berkembang. Ataupun apabila dipegang seorang pejabat ataupun seorang petinggi, itu memiliki angsar untuk mempermudah atau memperlancar jabatan atau kekuasaannya. Dengan satu syarat sama ya, bilanya ini tetap lurus. Iya. Ya. Ini adalah manusia ini tidak akan bisa mencapai keinginannya atau tidak akan pernah bisa mencapai kesuksesan atau terhindar dari segala bala ataupun musibah tanpa kita menembah atau nyuwun kepada yang kuasa. Tetap permohonan kepada Allah SWT atau Tuhan Yang Maha Esa yang menciptakan seluruh alam semesta ini tetap tidak ditinggalkan. Dan memang jujur ya, keris lurus ini memang memiliki filosofi religius yang tinggi ya. Betul. Religius yang tinggi. Kalau lihat dari gonjonya ya, karena di sini ini ada tungkaannya, sebenarnya ini nyambung ini ya. Iya. Karena mungkin karena usia jadi agak kropos putus. Ini model bisa juga dikatakan Surakartaan atau Senopaten. Era-era itu. Iya. Jadi bisa dikatakan era-era PB. Panjangnya kurang lebih 38 cm. Modelnya gagah. Cukup
ya cukup gagal aja. Iya. Ya, hanya saja ini memang tidak saya warangi. Iya. Jadi kalau pamornya kurang lebih, kalau lihat dari pamornya kurang lebih ini ngulit semongko atau wengkon isen. Karena ada garis lurus tidak terputus sampai ke ujung ininya. Kurang lebihnya itu seperti itu. Terus ininya seperti ngulit semongko. Cuman kalau andaikan diwarangi, saya yakin pamornya ini deling sekali ya. Deling sekali karena memang era-era Senopaten atau Surakartaan atau Pakubuwonan itu terkenal memang dengan gemerlapnya mewah ya. Cuman sepintas di sini tuh kelihatan kayak ada pasir malelonya ya, di sini ya. Pasir malelonya. Kalau lihat dari besinya ya, itu memang tebal dan agak mentah. Pasir malelo ini hanya terdapat di daerah-daerah pesisir, Pak. Ya. Kalau tidak di daerah pesisir atau pantai selatan tidak ada. Hampir sama. Jadi godong puhung kalau orang bilang. Kalau besinya ini hampir sama kayak tuban, kayak model-model tuban. Tapi kalau dilihat dari gonjonya yang lurus, ini Mataraman. Nah, Mataraman. Terus ya inilah seni empu dulu ya. Bagaimana si empu itu merangkum sebuah hasil karya cipta itu yang begitu sangat indah sekali. Sepintas lapisannya kelihatan. Nggih, lapisannya memang cukup kelihatan ya. Ya wajar ya karena memang usia gitu ya. Jadi walaupun ada gripis-gripis atau usia lipat-lipatannya kelihatan itu sudah wajar. Tapi termasuk utuh juga. Besinya termasuk utuh, termasuk bisa terawat lah. Yang jelas sebenarnya gini ya. Keris kebulajer yang memiliki ciri khas gandik tinggi. Yang jelas begini ya. Ketika kita ingin mencapai sebuah tujuan atau mencapai sebuah kemakmuran, kesejahteraan, kedamaian, ketentraman, maka manusia itu, apapun itu, baik itu seorang petani, peternak, pejabat atau apapun, harus selalu memohon kepada Yang Kuasa dengan harapan, tujuan terhindar dari segala bala, penyakit, pagebluk atau apapun. Jadi konon keris ini diciptakan atau diminta oleh petinggi kerajaan ketika suatu daerah mengalami wabah. Wabah apapun, entah itu gagal panen, entah itu ternaknya tiba-tiba mati, atau apapun, atau terjadi bencana atau apapun. Salah satu contoh sekarang terjadi pandemi Covid, kan gitu masalahnya. Tapi bukan berarti segala sesuatu ini terhindar dari pusaka ini, tidak. Bukan, ini hanya sebuah sarana. Ini hanya sebuah alat bagaimana itu semua bisa menghindarkan kita, lingkungan kita dari segala macam hal-hal yang buruk, baik itu nampak maupun yang tidak nampak. Tapi yang jelas, yang terpenting di sini, si empu menyampaikan sebuah pesan dari setiap tempaannya bahwa berharap dari si pemegangnya itu selalu mendekatkan diri kepada Yang Kuasa, selalu meningkatkan ketingkatan spiritualnya kepada Yang Kuasa dengan penuh keikhlasan, ketulusan dan kelapangan dada. Agar apa? Agar kemakmuran, kesejahteraan, keberkahan, kebaikan, turunnya rahmat Tuhan di atas kita. Kurang lebihnya seperti itu. Jadi pusaka ini cukup diburu ya oleh orang, karena memang pusaka ini juga istimewa juga, Mahesa Lajer atau Kebulajer. Dan banyak juga kolektor-kolektor yang mencari atau apapun. Ini saya dapatkan di daerah Banyuwangi ya, dari teman saya. Kalau menurut saya ya, ini warisan turun temurunnya dia. Tapi ya tidak tahu lagi kok tiba-tiba itu teman saya itu bilang udah dah bawa dah, kamu rawat dah. Ini dari teman saya di daerah Banyuwangi, ketika saya main ke sana, terus ya saya diberikan kenangan-kenangan ini, yaitu keris yang berdapur Kebulajer. Dan keris ini ya cukup istimewa,
dan saya sangat suka sekali dengan pusaka ini. Itu. Tapi memang sepertinya terawat ini di tangan. Memang ya. Awalnya ini karat ini, Cak. Jadi memang tidak dirawat sama teman saya itu tidak dirawat. Iya. Itu sangat karat sekali. Nah, akhirnya saya bersihkan, saya rendam. Ya alhamdulillah, ternyata besinya masih utuh walaupun paksinya ini gripis. Iya. Terus ininya ada lipatan-lipatannya sudah mulai kelihatan, tapi cukup utuh ini, tus. Ya, kalau orang perkesa namakan tus, tangguh, utuh, sepuh. Nah, bisa dikatakan seperti itu. Jadi masih bisa dinikmati hasil karya leluhur kita. Iya. Betapa istimewanya dan betapa wah luar biasa sudah. Sangat-sangat luar biasa. Ini kalau era-era seperti ini, Cak, kurang lebih tahun 1800 sampai 1930-an, ya. Kalau saya boleh mengestimasi ya, atau menangguhkan ini perkiraan. Iya, betul. Itu saya juga tidak tahu bikinnya bagaimana, saya juga tidak tahu. Cuman kalau menurut batin saya kurang lebih pusaka ini sudah berusia kurang lebih 200-an tahun. 200 tahun, kurang lebih 200 tahun. Kenapa? Dasarnya apa? Saya melihat dari ricikan ini. Ini era-era Surakarta atau Senopaten. Itu kurang lebih tahun 1800 sampai 1930-an. Kurang lebih seperti itu. Jadi kalau sekarang ya kurang lebih usia pusaka ini itu 2 abad. 200 tahun kurang lebihnya seperti itu. Ya bisa. Teknologi. Ya. Kuno. Tapi hasilnya modern. Bisa bertahan seperti ini gitu. Kalau sekarang aja teknologi sepeda motor 5 tahun ganti ya, lempar. Kan iya Mas Rahmat ya. 5 tahun sudah dilempar. Nah, ini 200 tahun ini makin lama makin tahes. Kan begitu. Makin jos makin. Nah, inilah salah satu kelebihan dari leluhur kita yang harus kita pelajari. Jadi saya harap dengan adanya konten ini, Cak, yang dengan buat ini, kita lebih menumbuhkan lagi kecintaan kita terhadap budaya kita. Bisa lebih menjaga lagi peninggalan daripada leluhur, dan juga kita harus akui bahwa apa yang menjadi budaya kita ini istimewa, tidak kalah dengan orang-orang yang ada di luar sana. Nah, buktinya apa? Kita meremehkan sebuah keris, ternyata orang luar berburu, berlomba-lomba untuk mengambil atau memiliki, bahkan berapapun harganya mereka beli untuk mendapatkan sebuah keris yang sangat sepuh ataupun yang memiliki nilai-nilai filosofi yang tinggi. Jadi kita patut bangga, Kak. Apalagi keris itu sudah diakui dunia sekarang kan oleh UNESCO kan. Jadi kita patut bangga sebagai orang Indonesia, sebagai orang Nusantara. Jadi saya sangat apresiasi sekali sama Mas Rahmat itu. Kalau masih mau menjaga sekalipun satu, tapi mudah-mudahan nanti bisa nambah. Bisa nambah. Kurang lebihnya seperti itu, Kak.